profil singkat nih Ami, biar teman-teman pemilih yang di rumah juga pada tahu, oh Ami ini siapa nih gitu. Saya Ibu Sari Widyastuti sebagai Ketua Divisi SDM Parmas dan Sosdikli, di mana cakupan saya itu, divisi saya itu terkait dengan kita pemberdayaan sumber daya manusia, baik yang sifatnya internal dan juga sifatnya eksternal. Ternyata di KPU itu sendiri banyak sekali tugas-tugas yang belum kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang mengajak kita menyelami lebih dalam kerja-kerja demokrasi dari balik layar penyelenggara pemilu. Saya Fitri, hari ini saya merasa sangat bersemangat karena kita kedatangan tamu istimewa. Seorang perempuan yang tangguh menjadi motor penggerak di balik berbagai program penting Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Sudah hadir di tengah kita Ami Sari Widyastuti, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Apa kabar Ami? Alhamdulillah kabar baik. Fitri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semakin cantik aja nih Ami. Oh, Masya Allah. Semakin berseri-seri hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Fitri juga tampak lebih segar. Alhamdulillah ya Ami. Dan Karena lebih cantik. saya kedatangan tamu yang spesial, jadi harus Terima kasih. terbawa energi positif kayak Mami. Ya, absolutely. Senang sekali bisa ngobrol langsung nih dengan Ami yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta SDM di KPU Kabupaten Tulang Bawang ya Ami ya. Betul sekali. Iya. Oke, teman-teman pemilih di rumah pengen tahu nih Ami, pengen kenalan dengan Ami yang cantik ini. Boleh perkenalan profil singkat nih Ami, biar teman-teman pemilih yang di rumah juga pada tahu, oh Ami ini siapa nih gitu. Ya baik, terima kasih Fitri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pemilih semuanya. Tabi pun. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Ami Sari Widyastuti. Saya anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Divisi SDM Parmas dan Sosdikli. Saya lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 29 Oktober tahun 1985. Kemudian saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang putra dan putri. Saat ini saya bertugas di KPU Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan 4 rekan saya, anggota komisioner lainnya. Itu profil singkat saya. Wow, luar biasa ya Ami ya. Oh, ada lagi Mbak Fitri. Apa itu Ami? Hobi saya. Apa tuh hobinya nih, Ami? Hobi saya tuh saya suka membaca buku ya, juga suka menyanyi seperti itu. Ya di sela-sela kesibukan saya sebagai bentuk hiburan lah seperti itu. Ya luar biasa ya Ami ya, hobinya baca buku karena buku itu adalah jendela dunia. Jendela ya, dunia, betul sekali. Oke, sebagai anggota KPU nih Ami ya, apa sih pengalaman yang sudah dialami selama ini Ami? Baik, sedikit kronologi singkat ya. Saya beserta 4 orang rekan komisioner yang lainnya, kami dilantik pada tanggal 21 November tahun 2024, tepat 6 hari sebelum pilkada serentak di seluruh Indonesia. Dan kami memiliki tugas dan tanggung jawab serta visi dan misi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pemilu, mulai dari penyelenggaraannya, kemudian juga prosedurnya atau pelaksanaannya sampai pada tahap hasil dari pelaksanaan tersebut. Bagaimana kami bisa menciptakan pemilu yang jujur, transparan dan juga adil, secara langsung dipilih oleh masyarakat seperti itu. Luar biasa ya Ami ya. Jadi memang tugas dan fungsi utama KPU itu sendiri sebagai penyelenggara pemilu mulai dari tahapan awal verifikasi partai politik ya Ami ya? Ya betul, salah satunya ada kegiatan verifikasi mulai dari verifikasi partai politik ya. Karena itu juga di KPU itu ada beberapa divisi-divisi yang menaungi masing-masing kegiatan tersebut.
Nah, Seperti itu. berbicara tentang divisi nih Ami ya, kita pasti teman-teman pemilih juga masih belum terlalu mengetahui. Nah, bisa dibagikan nih Ami, sebenarnya di struktur KPU itu sendiri ada berapa divisi sih Ami? Dan sedikit menjelaskan tugas dari divisinya sedikit nih Ami. Iya, boleh. Banyak juga gak apa-apa Gak apa-apa sebenarnya, ya, Ami, asal ya. durasi mencukupi ya. Iya. Jadi yang pertama itu di bawah ketua itu ada divisi KUL, itu keuangan umum dan logistik, di mana itu lebih mencakup internal dari KPU itu sendiri ya, di bagian internalnya. Iya. Dan kemudian ada divisi hukum. Oh ya, ketua kita namanya Bapak Perwira, Oh, ya, ketua iya, KPU Bapak Perwira Kabupaten ya, Tulang Bawang. Terus untuk ketua divisi hukum itu ada Bapak Trova Pratama, yang mana tugas divisi hukum itu salah satunya adalah mengawasi segala bentuk kegiatan KPU Kabupaten Tulang Bawang dan juga mengontrol dari sisi hukumnya apabila terkait adanya salah satunya contohnya ya Fitri itu gugatan sengketa seperti itu terhadap hasil pemilu yang telah berlangsung seperti itu. Kemudian juga ada juga divisi Rendatin, perencanaan data dan informasi, salah satunya adalah untuk terkait terhadap daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus, dan juga daftar pemilih berkelanjutan, di mana ketua divisinya adalah Bapak Muhammad Anggian. Lalu berikutnya ada divisi teknis penyelenggaraan, di mana ini mencakup seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan, mulai dari proses penseleksian berkas, pokoknya semuanya sampai ke tahap akhir seleksi hasil pemilu itu di bawah naungan divisinya Pak Muhammad Sobirin. Dan terakhir ada saya, Ibu Sari Widastuti, sebagai Ketua Divisi SDM Parmas dan Sosdikli, di mana cakupan saya itu, divisi saya itu terkait dengan kita pemberdayaan sumber daya manusia, baik yang sifatnya internal dan juga sifatnya eksternal. Contoh, bagaimana penguatan sumber daya manusia terutama di lingkungan kinerja para pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tulang Bawang. Dan kalau eksternalnya bagaimana kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilihan, ya terkait dengan pemilihan sampai ke sosialisasi tersebut ke tingkat masyarakat. Dan juga kita melihat dari partisipasi pemilih, ya peran serta mereka, bagaimana aktivasi dari mereka untuk kegiatan pemilu yang telah kita sosialisasikan itu terlihat dari partisipasi pemilih tersebut, seperti itu. Wow, luar biasa ya Ami ya. Ya. Ternyata di KPU itu sendiri banyak sekali tugas-tugas yang belum kita ketahui, apalagi teman-teman yang ada di rumah. Nih sudah sedikit dijelaskan sama Ami, tercerahkan kita nih. Oh, ternyata KPU itu tidak hanya menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Betul sekali. Tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar itu yang dilaksanakan oleh KPU. Salah satunya tadi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya Ami ya. Partisipasi pemilih. Ada nggak sih Ami tantangan terbesar dalam menjalankan sosialisasi partisipasi masyarakat tadi? Misalnya kayak di daerah-daerah yang sulit terjangkau atau jauh dari jalan yang rusak dan lain sebagainya, itu ada nggak tantangannya Ami? Ada beberapa tantangan yang mungkin akan kita hadapi ya, berdasarkan pengalaman di sosialisasi yang lalu. Itu salah satunya adalah akses secara letak geografis ya, di mana akses kita untuk sampai ke daerah-daerah yang mungkin cukup sulit untuk dijangkau, itu salah satunya. Dan kedua juga salah satunya adalah kondisi masyarakatnya, di mana kita butuh pendekatan secara persuasif dengan para pamong desa lah katakan ya, dengan orang-orang yang punya kompetensi di desa tersebut, di kampung tersebut ya, bagaimana kita bisa mendekat dengan masyarakat dan sosialisasi kita itu bisa sampai kepada mereka. Jadi mereka tidak ada yang golput, tidak mengenal bagaimana itu namanya politik uang, seperti partisipasi itu ya. kita tinggi ya. Iya, tingkat partisipasi pemilih juga cukup bisa tinggi ya. Jadi sesuai dengan hasil yang diharapkan, seperti itu. Dan juga bagaimana hubungan kita dengan organisasi sosial kemasyarakatan ya, yang berada di kampung atau desa tersebut, karena
tidak kita pungkiri bahwa kita juga membutuhkan bantuan dari pihak luar ya. Iya. Contohnya ya itu tadi, bagaimana cara mereka juga ikut memantau, mengawasi, dan mungkin memang kita ada pengawasan dari Bawaslu ya. Iya. Tapi juga dari masyarakat sendiri kan juga biasanya Menjadi mereka partner dari ada KPU partner untuk sendiri ya, kegiatan KPU Iya. seperti itu. Oke. Nah, dengan tantangan itu tadi ya, Ami, apa sih strategi KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu dan pilkada mendatang? Baik Fitri, ada beberapa aspek yang bisa kita lakukan ya. Itu dengan peningkatan visualisasi. Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa akhir-akhir ini itu peran media sosial tuh sangat luar biasa Ya, sekali. betul. Apalagi untuk Gen Z ya. Iya, jadi bagaimana kita bisa menjangkau salah satunya akses untuk informasi, data, dan semua yang berkaitan dengan kegiatan pemilu itu adalah bisa kita melalui platform digital. Iya. Seperti itu, dan juga melalui media elektronik lainnya, contohnya seperti banner, spanduk, dan sebagainya. Dan juga kita bisa melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat ya, dengan melibatkan para tokoh-tokoh adat setempat seperti itu, dan juga memberikan latihan atau sosialisasi kepada para petugas yang mungkin akan bertugas pada saat pelaksanaan pemilu tersebut ya, dengan memberikan BIMTEK atau pelatihan-pelatihan Iya. seperti itu. Penguatan kapasitas. Iya, ya. penguatan kapasitas sumber daya manusianya. Iya. Jadi mereka tahu dengan betul apa tugas pokok dan fungsi mereka Iya. pada saat mereka melakukan tanggung jawabnya. Oke. Luar biasa sekali ya, Ami ya. Nah, pendidikan pemilih itu kan merupakan aspek yang penting ya, Ami ya, dalam menciptakan pemilu yang cerdas dan berintegritas. Apa saja sih, Ami, program edukasi atau terobosan yang sudah atau sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang? Baik, jadi kita ada platform ya, di mana kita melalui akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram ya, TikTok pun ya, di mana di situ kita bisa memberikan edukasi berupa iklan layanan masyarakat, kemudian juga ada publikasi, reel seperti itu, dan ataupun bahkan ada announcement ya, atau pemberitahuan info-info penting terkait informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU. Iya. Dan juga kita melakukan monitoring atau sosialisasi berkelanjutan langsung ke wilayah-wilayah yang kita kira bisa kita lakukan untuk sosialisasi ya. Contohnya mungkin ke sekolah atau ke kampus, ke pendidikan ya, Ami, ya. untuk daftar pemilih pemula. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi atau audiensi dengan pejabat-pejabat Forkopimda atau pemerintahan kabupaten setempat untuk terus melakukan koordinasi dan juga silaturahmi serta meningkatkan komunikasi integritas antar kelembagaan. Iya. Dan juga dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ya, seperti itu. Bahkan juga dengan organisasi baik parpol ataupun non parpol, kita tetap lakukan koordinasi seperti itu. Oke, luar biasa ya, Ami ya. Jadi itu adalah langkah-langkah atau terobosan yang sudah dan sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang. Iya, karena ini merubah ini Mbak Fitri, merubah stigma atau paradigma masyarakat bahwa KPU ini setelah tidak adanya tahapan pemilu ataupun pilkada itu kegiatannya apa sih Iya, gitu. betul Jadi sekali. kita mau merubah stigma dan paradigma yang mungkin berkembang di masyarakat, opini-opini yang mohon maaf mungkin agak sedikit netizen ya, berpikir negatif atau mungkin this is about like or dislike ya. Makanya sangat sensitif sekali. Jadi kita lakukan salah satunya juga melalui podcast ini Mbak Fitri. Iya. Sebagai edukasi kepada masyarakat. Iya, luas betul ya, sekali, Ami. sebagai bentuk pemberitahuan dan informasi betul sekali. bahwa kegiatan KPU ini juga banyak yang bisa dilakukan meskipun tidak dalam tahapan. Dan KPU itu tetap sibuk walaupun tidak dalam tahapan. Iya, ya, Ami betul ya. sekali. Ya, karena kita tetap punya tugas dan tanggung jawab Iya, ya. betul sekali. Dan juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sempat kita lakukan. Iya, Pilkada sebagai itu kan ya ada Evaluasi juga betul, ya, Ami. ada evaluasi, kita juga harus ada pertanggungjawaban kan yang mungkin Iya. sifatnya internal yang tidak bisa kita sampaikan di Betul sekali. podcast ini seperti itu. Iya.
Seperti itu ya teman pemilih. Jadi selain menyelenggarakan pemilu dan pilkada, KPU itu masih mempunyai tugas-tugas yang sangat banyak sekali di luar itu, dan itu memang dilakukan secara berkelanjutan ya Ami ya, sampai nanti di pemilu dan pilkada mendatang. Nah, dalam hal SDM ini Ami, bagaimana sih Ami proses rekrutmen penyelenggaraan ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS yang dilakukan? Apakah prinsip-prinsip yang dijaga oleh KPU dalam proses ini Ami? Berdasarkan pertanyaan yang tadi Fitri sampaikan, itu bagaimana cara kita melakukan proses rekrutmen, salah satunya badan ad hoc, dan kebetulan ini ada di divisi saya ya, sebagai leading sektornya. Jadi kita melakukan proses seleksi yang cukup ketat ya, dan akuntabel dan juga transparan bagaimana sesuai dengan regulasi dan kode etik yang berlaku di KPU ya. Nah, setelah dilakukan proses seleksi, baik dari mulai seleksi administrasi, seleksi berkas dan sebagainya, maka kita akan menetapkan hasilnya sesuai dengan prosedur, dan kemudian setelah itu akan kita lakukan bimbingan ya, bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan bagaimana cara mereka untuk melakukan penghitungan di suara ya, kemudian juga bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap mereka secara intensif agar ketika mereka berada di lapangan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kegiatannya. Dan terakhir itu kita pengawasan berdasarkan dengan kode etik ya, karena bagaimanapun kan mereka terikat kerjasama sebagai badan ad hoc dengan KPU, seperti itu. Untuk memastikan bahwa mereka itu menjaga integritas. Betul sekali, menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya dan menjaga marwah KPU Kabupaten Tulang Bawang. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Ami upaya KPU memastikan bahwa SDM penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu memiliki pemahaman dan integritas yang kuat? Pertanyaan dari Fitri tadi, coba saya jawab, itu bagaimana kita memastikan bahwa pelatihan tersebut bisa memberikan dampak yang positif ya, terhadap regulasi pelaksanaan badan ad hoc di lapangan. Nah, itu kita seperti yang saya bilang tadi, itu kita melakukan dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan ya, dan juga memperkuat sumber daya manusianya. Itu mungkin kita dengan contohnya dengan pelatihan, kemudian juga dengan kita mungkin aktivasi mereka secara aktif ya, berperan aktif gitu dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU, dan juga kita lakukan pengawasan seperti itu. Jadi integritas dan marwah KPU Kabupaten Tulang Bawang tetap terjaga seperti itu. Gitu ya Ami ya. Nah, pemilu ini kan sering disebut sebagai wujud kedaulatan rakyat ya Ami. Bagaimana rakyat itu diberikan kebebasan memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana KPU bisa terus menjaga semangat kemerdekaan ini agar masyarakat merasa, oh pemilu ini benar-benar milik mereka. Baik, menjawab pertanyaan Fitri tadi, itu bagaimana masyarakat benar-benar merasa bahwa pemilu ini adalah milik mereka sendiri, atau pesta demokrasi milik masyarakat itu sendiri. Jadi kita salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan pemilu tersebut secara transparan dan akuntabilitas ya. Jadi kita melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan tersebut ya. Jadi kita juga membuka layanan publik ya. Jadi mereka bisa melakukan kritik dan saran terhadap kinerja dari KPU Kabupaten Tulang Bawang, seperti itu. Dan juga kita melakukan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi berkelanjutan, dan juga melibatkan peran serta partisipasi masyarakat, seperti itu. Jadi kita benar-benar berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti itu. Jadi tidak ada jarak antara pihak penyelenggara dan juga masyarakat. Bahkan masyarakat itu dilibatkan aktif. Betul sekali, dilibatkan aktif. Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang bersedia siap 24 jam ya, menerima semua bentuk keluhan, kritik dan saran dari masyarakat yang sifatnya positif ya, terkait dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, seperti itu. Bahkan bisa juga masyarakat
menghubungi via media sosial ya. Boleh, silahkan karena kita ada Instagram, jadi Betul. bisa DM ke Instagram KPU, kemudian juga bisa DM inbox ke TikTok atau platform sosial media, ataupun mereka bisa berkunjung langsung datang ke kantor KPU Tulang Bawang. Ya, luar biasa ya Ami, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang ya. Ami, ada nggak sih Ami program khusus dari KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam menyambut Hari Kemerdekaan yang juga sekaligus menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyongsong pemilu dan pilkada mendatang? Baik, kegiatan yang bisa kita lakukan terkait dengan pertanyaan dari Fitri tadi, itu salah satunya adalah kita bisa melakukan kegiatan kampanye publik ya. Contohnya dengan melakukan platform sosial media seperti yang saat ini kita lakukan, melalui podcast, memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi berkelanjutan, bagaimana kita bersosialisasi kepada masyarakat, bersilaturahmi langsung dengan masyarakat terus berkelanjutan walaupun tidak ada tahapan seperti itu. Dan juga kita melakukan aksi sosial yang melibatkan langsung warga masyarakat. Mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang sedang kita persiapkan ya, aksi sosial, bakti sosial yang mungkin bisa dilakukan dan dilakukan oleh masyarakat dan juga dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Melibatkan masyarakat. Iya, melibatkan masyarakat di sekitar KPU Kabupaten Betul Tulang Bawang sekali. atau lebih luas lagi nih Ami? Untuk sementara ini kita khusus untuk di sekitaran Untuk warga menyongsong Tulang Bawang. Hari Kemerdekaan ini Ami ya. Ya, Bisa terlaksana Amin. tanpa ada kendala apapun. Luar biasa. Jadi itu tadi beberapa program-program yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya Ami. Nah, selanjutnya nih Ami, apa sih harapan Ami kepada generasi muda di Kabupaten Tulang Bawang dalam memaknai kemerdekaan dan peran mereka dalam demokrasi? Baik, pemuda adalah agen krusial ya. Agent of change ya. Iya, agent of change dalam demokrasi Iya, betul. berkebangsaan. Jadi mereka adalah sarana untuk perubahan. Ya, sarana untuk perubahan di mana pemuda ini memiliki kualitas dan juga kapabilitas untuk memberikan kontribusi aktif, ya, pendapat yang positif terhadap perubahan sistem demokrasi yang ada di negara kita, seperti itu. Jadi harapan saya cukup sangat besar terhadap para pemuda, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sifatnya positif dan juga memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi yang mana manfaatnya dan feedbacknya itu juga nanti kelak akan mereka rasakan sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan yang berjalan seperti itu. Apalagi Gen Z ini sangat banyak di Indonesia ya. Ya, betul sekali. Kita akan menyambut yang namanya generasi emas di negara Betul kita. sekali. Jadi tidak ada salahnya untuk mereka mungkin konten kreator di TikTok. Kalau saya melihatnya itu seperti suatu sisi yang positif ya. Sangat positif ya. Iya, di mana itu bisa menjadi salah satu Role model juga. role model, terus juga ajang kreativitas dan juga mungkin menjadi leading income buat mereka seperti itu kan, asal hasilnya positif. Betul dan tidak menyampingkan tentang wawasan berkebangsaan dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Nah, harus itu Ami, apalagi Harus kita itu yang mau utama. Merdeka yang Betul ke-80 sekali. tahun ya Ami. Iya, betul sekali. Nah, ya nggak kerasa kita sudah masuk pada segmen penutup ya Ami ya, di mana kita sudah ngobrol panjang terkait pemilu, pilkada, tugas fungsi dari KPU, sampai kita ngobrol terkait Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tadi ya Ami ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan terakhir nih Ami ya. Yang pertama, apa sih pesan Ami untuk masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang terkait pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab? Baik, itu complicated sekali ya. Ya. Pemilih yang cerdas,
kritis, dan bertanggung jawab. Ya. Kabupaten Tulang Bawang nih Ami. Baik, teman-teman pemilih, saya mengharapkan sekali bahwa sebagai warga masyarakat yang baik, kita bisa menjadi pemilih yang bijak, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem demokrasi yang ada di negara kita. Hal ini sangat penting sekali mengingat hasil yang kelak akan kita capai itu mempengaruhi pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Dan bagaimanapun pilihan kita nantinya, itu kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita itu sendiri. Seperti itu. Ya, kita sampai pada pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas ini Ami. Ada nggak nih closing statement dari Ami untuk masyarakat luas terkait pemilu dan pilkada mendatang? Baik, pesan saya kepada teman-teman pemilih, menghadapi pemilu dan pilkada yang akan datang di tahun 2027, kita sudah mulai melalui tahapan kembali. Saya berharap kita semua bisa secara aktif, berperan aktif untuk turut berkontribusi dalam hal apapun terkait dengan pesta demokrasi tersebut. Salah satunya mungkin kalau kita ingin menjadi pengawas atau penyelenggara, ataupun juga mungkin kita bisa menjadi pelaksananya seperti badan ad hoc, kita bisa berkontribusi melalui hal tersebut. Dan juga kita bisa berperan aktif sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik dengan melakukan pemilihan, ya, berpendapat, berdemokrasi, dan juga bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita lakukan. Jangan sampai kita golput ya. Ya, paling dan penting jangan, itu ya, jangan sampai golput dan juga stop politik uang. Politisasi sara. Iya, apabila kalian menemukan hal-hal yang seperti itu, silakan hubungi kami di KPU Kabupaten Tulang Bawang, dan juga apapun bentuk kritik dan saran yang berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, silakan sampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang. KPU melayani. Iya, KPU melayani dengan setulus hati. Oke, ya itu tadi closing statement dari Ami Sari sebagai penutup dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Luar biasa Ami, kami ucapkan terima kasih atas edukasi, atas informasi yang sudah diberikan. Saya rasa ini adalah informasi yang sangat bermanfaat kepada teman-teman pemilih yang tadinya kita hanya tahu bahwa KPU itu sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh KPU, khususnya di KPU Kabupaten Tulang Bawang. Betul ya Ami. Sekali, ya. Semoga KPU Kabupaten Tulang Bawang semakin maju. Amin. Dan juga bisa menjadikan KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagai komisi pemilihan umum yang terpercaya oleh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya. Iya. Terima kasih Fitri. Ami. Terima kasih Fitri sudah mengundang saya untuk berbicara di podcast ini. Semoga kedepannya podcast ini bisa memberikan hasil yang terbaik, informasi yang baik bagi warga masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian podcast kita pada siang hari ini. Saya Fitri, memohon maaf apabila ada salah kata, dan sekali lagi terima kasih Ami atas waktunya. Sama-sama Fitri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ami. Sama.